Jangan khawatir masalah urusan tanggungan rezeki. Lihat orang yang pelihara burung walet di Sulawesi sana, banyak orang yang pelihara burung walet dan buat sarang walet. Itu burung walet kalau pagi keluar dari sarangnya, terus cari makan di atas bukit, dan tidak pernah walet itu injak tanah atau injak pohon. Yang di ranting pohon itu oleh kita terus melayang udara. Terus nanti sore dia pulang buat sarangnya dari liu walet itu yang mana 1 kilo sampai 15 juta 10 juta. Dia tidak pernah simpan makanan di sarangnya, tapi walet itu pulang dengan keadaan perutnya sudah kenyang. Yang punya walet, di dapur dia ada 1 karung 2 karung beras. Ini yang punya walet. Manusia simpan sekarang 2 karung. Sedangkan walet ini yang kasih sebab manusia dapat rezeki per bulan itu sampai 100 juta, 200 juta, tidak pernah simpan makanan. Ini Allah mau kasih tahu berapa banyak jenis hewan yang ada di muka bumi, burung-burung yang ada di udara, ikan yang ada di lautan, semut yang ada di daratan, semua aku yang tanggung. Dan Nabi beritahukan, lan tamutan nafsun hatta tastabila rizqaha. Setiap jiwa tidak akan mati, tidak akan meninggal sehingga dia makan semua jatah rezeki yang sudah Allah jatah untuk. Jadi jangan takut, rezeki dengan kematian ini selalu jalan bersamaan. Kalau sudah datang kematian berarti tandanya rezekinya sudah habis. Kalau masih ada rezekinya berarti dia tidak akan mati. Kapan ditanggung oleh Allah? Kapan dijatah oleh Allah? Bukan setelah ada ladang, bukan setelah ada dagangan, belum ada langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, jatahnya fulan sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kata Allahu maqadiral khalaqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Allah telah tetapkan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Asbab kehidupan kita di dunia ini, petani berladang, pedagang berdagang, pegawai di kantor, karyawan di perusahaan, di pabrik. Tapi rezekinya ada di Lauhul Mahfuz, jatahnya yang telah dijatah oleh Allah. Belum ada asbab kehidupan. Kenapa kita jalankan ini asbab? Ikhtiar. Ini ikhtiar. Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ikhtiar. Kata Imam Syafi'i, dia harus keluar wahai Imam Malik. Gurunya beritahu sama Imam Syafi'i, orang itu pasti dapat rezeki walaupun dia tidak kemana-mana. Duduk saja di rumahnya, dia mau jelaskan tentang bagaimana rezeki Allah kasih ke makhluk. Kata Imam Syafi'i, jangan seperti itu. Mestinya dia harus keluar, jalan, baru dirampung rezeki yang Allah sudah jaga jelas. Maka Imam Syafi'i ingin membuktikan perkataan dan pendapat dia yang keluar. Buat usaha sedikit dapat setangkai anggur. Pulanglah dia ke tempat Imam Malik dan dia beritahukan, ini buktinya. Saya setelah keluar rumah baru saya dapat rezeki anggur setangkai anggur. Imam Malik rahmatullahi sambil senyum, ambil anggur dan makan. Dan ini juga buktinya, kalau saya ini dapat rezeki anggur, saya tidak pernah keluar rumah. Sekarang Allah hantar rezeki anggur. Allah kasih langsung asbab tanpa asbab. Allah juga kasih langsung itu bisa tanpa asbab. Bekerja, berladang, berkebun silahkan, tapi tawakal jangan sama ladang, jangan sama dagang. Tawakalnya sama Ar-Razzaq. Seperti kata orang sekarang, ikat dulu tali onta baru tawakal sama. Jangan ikat tali onta, tawakalnya sama tali onta. Silakan urus asbab, silakan berdagang,
bertani berkebun, tapi tawakal jangan sama pertanian, jangan perkebunan, jangan sama ladang, jangan sama kantor, tawakal sama Allah. Nah, mau dilatih siapa yang tawakal? Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Yang paling sempurna tawakalnya setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq. Radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, minal muhajirin. Muhajirin ini pedagang. Abdurrahman bin Auf pedagang. Wal ansar, rata-rata pelayan. Orang Ansar punya guru di Madinah. Allah mengatakan mereka ini pedagang yang tawakal sama Allah, bukan sama dagangan. Mereka juga peladang. Dan apa saja profesi kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau pegawai kah, mau pejabat kah, mau insinyur kah, mau dokter kah, tawakal kamu sama Allah. Itu yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, apa tanda-tandanya orang itu tawakal? Dia itu kehidupan sahabat. Rijalun la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Tidak lalai dari mengingat Allah. Nah, diuji setiap hari 5 kali sholat. Ini kefarduan, mestinya 50. Tetapi Allah fardukan 5 waktu yang kalau dikerjakan sama mendapatkan pahala 50 kali. Di dalamnya juga Allah janjikan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kehidupannya orang bertakwa, petani yang bertakwa, peladang yang bertakwa. Dia jaga sholat. Dari sholat ini Rasulullah Allah sendiri beritahukan, perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad, suruh istrimu, suruh anakmu, keluargamu mengerjakan sholat. Dirimu pun jaga sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabar kau di atas sholat. Sholat dengan betul, yang khusyuk dan hidup, dan itu harus dilatih. Kata Maulana Yusuf rahmatullah alaihi, izzamanene surah rekia sirat jalebi. Dia bilang hari ini sholatnya orang tinggal bentuknya, isinya sudah hilang, keluar. Tinggal bentuk qiyam, ruku, sujud, ka'bah. Isinya. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku, bukan untuk ingat ladang, bukan untuk ingat dagang. Ingat aku, siapa aku? Innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain la ilaha. Ilah kepadanya, ilah Tuhan, la ilaha, tempat merujuk, tempat mengadu, tempat melapor, tempat meminta. Mengadu sama Allah. Ini sahabat dicontohkan dalam namanya Abu Mikna radhiyallahu anhu, ada dalam riwayat Muslim. Waktu bawa barang dagangan, terkadang dia berdagang dengan modal dia sendiri, terkadang pakai modal orang. Tapi sahabat ini orangnya amanah. Karena Nabi katakan tidak ada iman bagi orang yang tidak aman. Yang khianat pasti tidak ada iman. Karena dia takut. Takutnya di akhirat. Ini sahabat itu bumi alam. Dia dagang. Orang dia sekarang sudah sampai di langit. Sahabat orang sudah jalan-jalan di surga masih pegang dagangan. Dagang. Tapi tidak tawakal sama dagang, tawakal sama Allah. Dan menyempurnakan amal. Bahwa orang dagangan tiba-tiba di tengah jalan, satu orang minta menumpang di kereta. Tolong antarkan saya di tempat ini. Terus nanti kita kalau sudah dapat jalan yang di sini ada persimpangan, kita ikut jalan yang lebih dekat. Dan saya akan jalan kata penumpang. Sebenarnya penumpang merampok, cuma tidak pura-pura minta sumbangan. Akhirnya diambil lah minta. Seperti biasa sahabat semua sangat baik. Dan kita orang
orang beriman selalu bersangka. Jangan sangka buruk, selalu sangka baik. Sama teman di malah sangka baik, di halaka sangka baik, sama orang Islam semua sangka baik. Jangan sangka buruk sama. Malah dia naik lewat di jalan yang diminta sama penumpang. Setelah itu dia lompat dari kereta kuda dan cabut berapi. Terus ancam dunia kasar kata Rasulullah SAW. Serahkan semua uang hartamu dan kamu akan aku bunuh. Kata dunia ada kata Allah, silakan ambil semua harta itu, jangan bunuh saya. Tidak, saya akan bunuh kamu dan hartamu saya. Langsung tawadu sama Allah. Tidak panggil petugas keamanan, tidak teriak sama makhluk yang ada di sekitar, panggilnya sama Al-Khaliq Allah, Maha melihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Di daratan, di lautan, sendiri, bersama. Waktu ada duit, tidak ada duit, Allah bersama kamu. Dan ini kaifiat harus ada sama orang beriman mati, kebersamaannya Allah. Tawadu sama Allah. Sebagaimana Nabi kita pun tawadu sama Allah. Allah bersama Ibrahim alaihissalam, Allah juga bersama Musa alaihissalam, Allah juga bersama Yunus alaihissalam, Allah bersama Nuh alaihissalam, Allah bersama Rasulullah SAW, dan Allah bersama orang beriman. Dan kebersamaan Allah di situ ada berkah dan nusrah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh kami menolong rasul-rasul kami. Musa kami tolong. Seperti orang sekarang kalau diceritakan kisah Nabi, dia katakan ya mana mungkin Pak, sekarang ini zaman roket, kalau itu zaman unta, itu zaman padang pasir, itu zaman unta. Memang iya, kalau sekarang cerita Nabi Isa katanya mana mungkin, cerita Siti Maryam katanya mana mungkin. Allah langsung sanggah, bantah pernyataan orang mengatakan mana mungkin. Sungguh kami menolong rasul-rasul kami selama mereka di dunia, walladzina amanu, dan semua orang beriman fil hayati dunia wa yauma yaqumul ashhad. Sampai hari kebangkitan kami akan tolong semua orang beriman sebagaimana kami tolong Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Kata Syekh Mahmud Hasan rahmatullah alaih, kalau orang beriman buat kerja sebagaimana kerjanya para nabi dan rasul, beramal sebagaimana para nabi dan rasul, tawadu sebagaimana nabi dan rasul, maka siapa saja, hatta dia tinggal di kampung pedalaman, Allah akan tolong dia. Umar bin Khattab belum satu orang sahabat namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Ayo pegang saudara kamu, peluk saudara kamu. Ini orang seperti Nabi Ibrahim, pernah dibakar oleh kaumnya, tapi tidak terbakar walaupun satu lembar kayu. Abu Muslim Al-Khawlani, orang pedalaman, tidak terbakar sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Berapa ribu tahun jarak sama zaman yang saya dahulu, tidak terbakar. Pertolongan Allah, kudrat Allah, Allah melihat. Maka berdoa sahabat tadi, dan dia mengatakan sama perampok, sebelum kau bunuh saya sholat. Menarik langsung khazanah Allah, direct, tanpa apa-apa perantara asbab dunia, langsung tawadu sama Allah. Sholat. Ada dua versi riwayat. Setelah dia salam, dia doa la ilaha illallah halimul karim subhanallah wa bihamdihi azim, baca doa aja. Tapi yang lain, oleh Syekh Islam itu sahabat, doanya begini, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'al lima yurid, as'aluka bi izzatika allati la turam wa bi mulkika allati la yuram wa bi nurika allati malaka asyik an takfiyani min hadis. Tolong saya ya Allah, lindungi saya dari perampok ini. Yang agisni, wahai penolong, tolonglah. Diulang lagi, yang agisni. 3 kali doa itu dia baca. Datang satu orang yang meluncur begitu cepat, turun ke bawah dari atas arahnya, turun ke bawah dan mendekati perampok, langsung ditombak sama dia. Batunya hitam, menunggang kudanya, dan tombak itu, mulai sudah hadis kata tulis, tombaknya itu di antara 2 telinga kuda, seperti ini tombaknya, pasang jelas.
langsung mendekati perampok itu yang sedang teriak pegang-pegang, ditembak sama penunggang. Dilihat sama Abu Mirna radhiyallahu. Setelah itu perampok itu mati, maka penunggang datang mendekat. Dia beri salam sama Abu Mirna radhiyallahu. Tapi pertanyaan Abu Mirna, pertanyaannya orang yang punya akidah, tidak bergeser, menjaga iman. Sebab iman mungkin kalau tidak dijaga masuk syirik yang halus. Ada syirik halus, namanya syirik khafi. Ada syirik jali, syirik yang besar, sembah patung, sembah matahari, jelas berhala. Syirik khafi tidak sembah patung, tidak sembah yang makhluk, tapi ada kesan yang makhluk di hati. Maka sahabat menjaga syirik ini jangan masuk. Sebab kata Nabi, "Taku bihadza syirik fa'inna akhfamin dari nam." Kamu galau dengan syirik. Karena syirik yang ini lebih bahaya, lebih halus daripada suara langkah kata semut yang bercakap. Siapa yang pernah dengar suara langkah kata semut? Tetapi ada syirik yang lebih halus dari langkah kata semut bercakap. Memang Allah yang kasih rezeki, tapi kalau tidak ada ladang, tapinya itu yang halus. Yang benar Allah kasih rezeki, bisa lewat dagangan, tanpa dagangan, bertentangan dengan dagangan. Di dalam kobaran api Allah bisa kasih rezeki. Di dalam kopi ikan Allah bisa kasih itu yang benar. Bisa lewat dagangan, bisa, semua dari Allah. Jangan ada makin lagi. Betul, Allah yang kasih semua lewat dagangan, tanpa bisa. Ini bahasa orang beriman. Mana anda? Alladzi akatsani Allah. Kalimat ini Abu Mirna ajib. Siapa anda? Yang mana Allah telah menolong diriku melalui anda. Allah yang menolong saya melalui kamu. Kalau kita sekarang seperti itu, langsung siapa kau yang telah menolong saya? Sahabat tidak, siapa dirimu? Siapa anda? Yang mana Allah lah yang telah menolong saya melalui anda. Allah yang menolong saya. Allah yang kasih rezeki lewat dagangan. Allah yang kasih rezeki tanpa dagangan. Allah yang kasih rezeki lewat ladang. Allah yang kasih rezeki tanpa ladang. Allah kuasa. Allah sekuatari. Allah bisa itu. La ilaha illallah. Ana malak fis samai rabi. Akulah malaikat yang menjaga langit nomor 4. Dokternya dari langit 4. Tahu jarak langit pertama sama langit kedua 500 tahun perjalanan. Jarak langit pertama sama langit kedua 500 tahun perjalanan. Kalau kita astronom. Langit kedua, langit ketiga 500 tahun perjalanan. Begitu cepat kekuatan doa orang surga. Langsung menarik, mendatangkan satu makhluk Allah yang datang dari langit keempat. Jaraknya langit ketiga sama langit keempat itu 500 tahun perjalanan. Butuh triliunan tahun. Ini yang paling dekat apa namanya Proxima. Jarak sama bumi ke Proxima itu 3 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan 1 triliun kilometer. Masya Allah, 1 triliun kilometer. Jauhnya seperti apa? Kalau 3 tahun berarti 3 triliun kilometer. Itu berapa generasi baru sampai itu bisa datang pertolongan seperti. Kalau ada orang dilepas ke sana, naik pesawat cepat, itu mungkin cucu yang ke 10.000 baru sampai di kampus di Proxima. Padahal itu masih di langit pertama. Bagaimana langit keempat? Dan aku ini dari langit keempat. Kalau orang beriman, dia ada hajat, dia sholat 2 atau 4 rakaat dan dia baca doa, itu Allah akan penuhi hajatnya baik secepatnya atau selambatnya. Yang jelas pasti Allah penuhi hajatnya. Itu pedagang teman-teman. Sedangkan Harga itu mulai ikut akidah berdagang tawakal sama Allah. Kapan bisa seperti itu? Belajar ilmunya, datang sama alim ulama supaya tidak bergeser akidah. Belajar ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama kalau kamu tidak tahu. Jangan berfatwa sendiri, jangan ambil keputusan sendiri. Asal Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal? Nabi katakan, laukan Nabi Ba'di. Laukan Nabi Ba'di, laukan Umar hanya kata Nabi sesudah Umar jadi Nabi.
tapi masih suka tanya sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena dia orang alim, muftinya sama, masih tanya sama. Kenapa mereka tidak merasa kenyang dengan ilmu? Ya orang sekarang dia merasa seperti sudah kenyang dengan ilmu. Rasul mengatakan orang beriman tidak akan pernah kenyang dengan ilmu sampai dia berdiri di depan pintu surga. Suka ilmu, suka nasihat, suka bertanya. Sahabat jalannya sampai ratusan kilo hanya bertanya satu hadis. Ini ulama di depan pintu rumahnya tidak pernah didatangi setelah 1 tahun. Udah dikasih muzakar, datangi ulama, datangi ulama. Kalau kita tidak ada ilmu, pasti jahil. Dan orang yang jahil pasti tidak akan bisa mengenal hak-hak. Apa haknya Allah, apa haknya Rasulullah, apa haknya agama, apa haknya tetangga, apa hak suami, apa hak istri, apa hak anak. Bagaimana bisa tahu itu kalau tidak tanya ilmunya? Ini ada amanat yang Allah kasih sama kita. Hanya ada alaihissalam yang ambil ini amanat dan cucu-cucunya semua. Sampai kita ini, langit menolak, bumi menolak, gunung menolak. Inna aradna amanat ala samawati wal jibal. Gunung-gunung menolak. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Takut dengan amanat ini. Wa hamalaha al-insan sini Adam alaihissalam. Lantas manusia ambil itu amanat. Itu Adam alaihissalam terima. Ditawarkan sama gunung, langit semua menolak. Adam, ya Allah saya siap. Kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Adam alaihissalam menerima ini amanat bukan melihat jenis perintah, karena dia melihat siapa yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan, diambil sama Adam alaihissalam dengan rasa cinta. Terima. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan jahil. Zalim itu datang kalau tidak ada iman, jahil datang kalau tidak ada ilmu. Itu penyakit itu. Pak Kiai selalu bayangkan itu penyakit umat. Zalim dan jahula. Ini kalau tidak ada iman pasti zalim. Kalau tidak ada ilmu pasti jahil. Dan orang jahil pasti akan di neraka. Pasti. Dan jahil. Beda itu orang yang tinggal di pedalaman karena tidak ada ulama, susah tempat bertanya. Beda sama orang yang di kota. Banyaknya ulama tidak mau bertanya, terus jahil mati pasti masuk neraka. Karena dia berjalan di tempat gelap, pasti terperosok dan tidak akan sampai. Makanya kan jahil juga masalah sholat, masalah hak-hak, tanya ulama. Satu hadis, satu ayat yang lain. Jangan hidup dalam kejahilan. Kata Imam Syafi'i, saya tidak mau hidup dengan kejahilan. Saya harus tahu ilmu, karena Allah alim. Maha ilmunya luas sekali. Ada. Tapi selalu bahwa sifat Allah melihat saya. Ini sifat ihsan. Allah mendengar, mengetahui saya. Bawa sifatnya. Supaya nanti tawadu. Dia orang selalu zikir sama Allah, hatinya lembut. Lembut seperti tanah yang lembut. Tanaman mudah tumbuh. Anggur tumbuh, mangga tumbuh, apel tumbuh. Tapi kalau yang keras, yang hati keras karena jarang berzikir, maka di mata Allah seperti orang mati. Semua makhluk ini bertasbih sama Allah. Subhanallah ma fis samawati wa bertasbih sama Allah, apa yang ada di langit dan ada di bumi, tasbih sama Allah. Wa in min syai'in, dan tidak ada sesuatu yang ada di alam ini melainkan yusabbihu bihamdi, kecuali mereka bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Akan tetapi kamu tidak paham tasbihnya. Suatu hari sahabat lagi ngobrol di atas unta. Nabi lewat. Dari kamu yang ada di atas unta, berhati-hatilah. Bisa saja al-markuba khairun minar rakib, tunggangan itu lebih baik daripada penunggannya, karena mereka bertasbih sama Allah, kamu tidak tasbih sama Allah. Nah, kita semua sahabat. Seenaknya saja kamu mesti kamu parkir dulu, untanya turun, ngobrolnya di bawah. Untanya sudah beban pikul sama kamu, terus kamu tidak bertasbih sama Allah. Padahal sahabat ini orang yang tidak
sudah tekankan. Seluruh hewan bertasbih. Ya, kita belajar jaga kita wajib kita sama Allah. Zikir kalimatkan, jaga keluarga masnunah. Terus apa? Baca Al-Quran 2 hari sekaligus. Kata Abdullah bin Mas'ud, baca Al-Quran. Di situ ilmunya orang terdahulu. Kumpulan ilmunya para nabi ada dalam Al-Quran. Sampai manusia semua ada di situ berkumpul. Dan kita tahu di situ semua tentang hak ada di situ. Sebab iman dengan hak ini tidak pernah berpisah. Menyembah Allah tetapi menaikkan haknya manusia. Nomor 1 haknya orang tua. Kamu jangan mensyirikkan Allah. Wa biwalidaini ihsana, dan berbuat baiklah sama kedua orang tua kamu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidaini ihsana. Ini sudah Allah tetapkan, Allah telah putuskan. Jangan kamu menyembah kecuali menyembah Allah saja. Kemudian apa? Wa biwalidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua kamu. Berdekatan ini ayat. Haknya Allah, haknya orang tua. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Marahnya orang tua, marahnya Allah, marahnya Allah, marahnya orang tua. Ya Rasulullah, saya mau pikul ibu saya dari Yaman pergi ke Mekah, tawaf, pergi lagi sa'i, terus ke Arafah, Musdalifah, terus saya umrah. Ibu saya masih saya pikul terus. Terus musim panas ya Rasulullah, tanpa sendal, saya mau jalan balik pulang ke Yaman. Ya Rasulullah, sudahkah saya membayar hak ibu saya? Kata Nabi, belum bisa membayar hak ibu. Walaupun sudah seperti itu pengorbanan ibu gendong. Ya Rasulullah, bagaimana hak orang tua saya supaya saya dianggap berbakti sama orang tua? Kata Nabi, kalau sama ayah kamu, jangan kau tatap dengan pandangan yang tajam. Jangan panggil namanya. Kamu jangan duduk sebelum dia duduk. Nah, belajar bagaimana sama orang. Jangan kamu duduki tempat duduknya. Berjalanlah di belakangnya. Jangan jalan di hadapannya. Sampai belajar seperti itu. Al-Qamah dalam kitab Al-Zahar, Imam Al-Zahar dalam kitabnya itu Al-Kabair. Al-Qamah radhiyallahu anhu sahabat nanti muda. Bila ada perempuan orang durhaka sama orang tuanya. Biasa. Ini Al-Qamah radhiyallahu anhu sudah nasab. Istrinya menangis. Enggak usah takut mau. Susah lidahnya seperti ada ini seperti kancing begitu. Tidak bisa keluar dari Allah. Padahal istrinya sudah tahu ini. Susah keluar. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Al-Qamah sudah nasab, sudah mau meninggal, tapi lisannya seperti terkunci. Nabi suruh 3 orang sahabat hebat, Suhaib, Bilal, sama Ammar. 3 sahabat awal. Pergi lakinuhu, talqinnya. Ditalqin dari dalam lidahnya berat, dia bisa ucapkan, ini sahabat. Bahwa lidah ini seperti ada beban berat. Kembali kepada Rasulullah, Al-Ghazali ya Rasulullah, Al-Qamah susah ucapkan. Langsung Nabi tanya, apakah ada orang tua dia? 2 atau salah satunya? Ada ya Rasulullah, tapi sudah tua rentak ibunya. Beritahukan sama ibunya, saya yang datang sama dia atau dia datang sama saya. Setelah dilapor sama ibunya, jangan, saya yang berhak datangi Rasulullah, tidak layak Nabi datang. Maka ibunya pakai tongkat datang, sudah tua rentak. Apakah punya masalah dengan Al-Qamah? Kenapa ya Rasulullah? Anakku ini sekarang saat aku mau, tapi susah ucapkan ini. Apa kata ibunya? Dia telah menyakiti aku karena terlalu mencintai istrinya sampai melupakan aku. Maafkan dia, saya tidak akan maafkan dia. Baik kalau begitu, wahai Bilal, supaya Ammar ambil kayu bakar, kumpul di depan rumah Al-Qamah. Kata ibunya, kenapa Rasul? Untuk apa itu kayu? Saya akan bakar Al-Qamah di depan mata. Kata Rasulullah SAW. Jangan Rasul, jangan bakar anak saya di depan saya. Kalau kamu tidak maafkan dia, Allah akan bakar dia di dalam neraka dengan pembakaran yang lebih hebat. Itu
Dia langsung bersaksikan. Ya Rasulullah, saya itu sama orang, saya maaf. Langsung Rasulullah langsung tidak sabar. Kamu kembali ke rumah Allah, takdir gitu. Begitu kembali takdir, langsung lancar misalnya dengan dia dari langsung meninggal dunia. Kata Rasulullah, mandikan dia, kafankan dia, dan dapat kuburan. Maka Nabi hidup di kuburan. Setelah Nabi hidup di kuburan, Nabi bayan sih. Habis kuburan Nabi bayan berdiri. Apa kata Rasulullah? Ya ma'asyaral muhajirin wal ansar, wahai masyarakat muhajirin dan ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi falaknatullah alaihi wal malaikatu wan nas ajma'in. Siapa yang mendahulukan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah kepadanya, laknat seluruh malaikat dan seluruh manusia melaknat sama. Kecuali orang tua yang telah itu hadis. Apa orang tua? Ini orang tua dalam agama, orang tua kandung, orang tua agama yang berilmu, bernasihat, terutama dalam dakwah. Dalam hadis dikatakan al-barakatu ma'akabiku, berkah itu ada sama orang-orang lama, orang-orang tua kamu, masyik. Kamu ambil berkah. Datang sana kamu Pakistan belajar dakwah sama orang tua, minta nasihat, pegang arahan mereka, ikuti arahan mereka. Orang tua yang masih hidup berbakti sama mereka. Berbakti. Terus ada lagi haknya istri, haknya anak, dan hak semua orang itu harus ditunaikan. Siapa yang bisa menaikkan haknya? Ada iman, yang ada ilmu, yang ada usaha di hatinya, usaha iman, usaha ilmu, usaha yakin, takwa Allah. Ada iman pasti ikhlas. Kalau tidak ada iman, ikhlas itu susah datang. Mal iman ya Rasulullah. Apa itu iman? Dan dijawab ikhlas. Mal ikhlas, iman. Apa itu iman? Ikhlas, apa ikhlas? Iman. Iman sama ikhlas kembang. Kalau imannya kuat, ikhlasnya pasti kuat. Kalau imannya lemah, dia masuk, sum'an masuk. Mau disebut, mau didengar, mau dikatakan ini orang hebat. Bicara Allah semuanya. Polri dipanggil, dermawan dipanggil, mujahid dipanggil. Allah tahu isi hati kamu. Niat untuk siapa? Niat karena Allah sama. Niat selain Allah termasuk dunia, sebutan, pemaksyuran, semua selain Allah. Maka koreksi ini saat beramal, sebelum beramal, sesudah beramal. Habis amal istighfar, habis sholat istighfar, habis sedekah istighfar. Karena tadi masuk syirik yang kecil. Apa yang sedekah ini dilihat maka tidak syarah, sungguh adalah syirik. Syirik khafi maksudnya, yang lebih halus dari langkah tadi. Nah, kapan bisa dideteksi? Kalau ada alat detektor, ketahuan. Dengan apa caranya? Dengan usaha nurani, usaha nubuah, usaha masjid. Dan ini yang menyelamatkan sahabat. Hari-hari duduk dalam majelis iman, hari-hari jumpa manusia bicara iman, dakwah kebesaran Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dengan sifat tawadhu, saya orang muslim biasa. Dan dakwah itu bicara kebesaran Allah, bantu orang Allah. Semua saudara saya orang Islam. Saya buat kerja karena ini tanggung jawab. Saya tidak boleh berdiam diri. Ini amanat, ini agama. Satu diamalkan, satu didakwakan. Ini amanat. Ini amalkan agama. Sholat juga, ini ada orang sholat. Zikir juga, ada orang zikir. Baca Quran, ada orang baca Quran. Rajin ke masjid, ada orang ke masjid. Ingat Allah, ada orang supaya ingat Allah. Jangan ada pemahaman ya, terserah mereka lah. Sholat atau nggak sholat urusan dia. Mau pikirin, wah ini bahaya. Ada bahasa ini, Nabi katakan, ini ada pernah pemikiran seperti ini. Nabi sebutkan dalam hadis, masalul qa'imi fi hududillahi wal waqi fiha kamathali qaumin istahu ala safina. Ba'du a'laha wa ba'du. Permisalan kaum umat ini orang Islam yang menjaga hukum Allah dan yang melanggar hukum Allah
bawah seperti orang yang berada dalam satu perahu. Yang taat di atas yang menjaga hukum Allah, yang tidak taat di bawah. Perahu dua tingkat. Lantas di atas mengatakan, ketika melihat orang di bawah melubangi perahu, pemikirannya seperti bahasa tadi. Ada orang kita biasanya mereka tidak sholat urusan mereka. Orang yang di bawah orang jahil. Apa kata mereka? Mereka bermusyawarah. Bang, daripada kita capek naik ke atas, ambil air, kebetulan tangki airnya ada di atas yang penampungan air. Supaya kita cepat dapat air, ambil aja dari bawah, dilubangin aja biar cepat airnya masuk. Kalau itu mulai. Karena sama-sama jahil, keputusannya jahil juga, mantap itu. Aku sekolah pemikiran yang top. Sama keputusannya, karena sama-sama jahil. Akhirnya mereka buat. Tapi di atas jahil murakkab. Jahilnya bobol lagi di atas. Membiarkan orang jahil, dia jahil lebih besar. Membiarkan orang jahil lebih bahaya di atas. Mulai mereka lubangi, naik air masuk. Yang di atas ketika melihat itu orang melakukan pekerjaan melubangi perahu, maka mereka biarkan saja. Kan bukan kita yang lakukan, mereka yang lakukan. Memang bukan kami yang lakukan, tapi hasil kelakuan itu bukan hanya mereka yang dapatkan, kaum yang di atas pasti akan dapatkan kelakuan. Akibatnya, kalau air masuk, namanya satu perahu, pasti tenggelamnya bersama-sama. Perahu kita semua sama. Apa perahu kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwah. Yang beriman saudara semua. Mau qulu kata qulu, bismillahirrahmanirrahim, keras atau pelan, semua muslim saudara. Orang beriman saudara semua. Cuma terbagi, ada yang sudah sholat, ada yang belum sholat. Mau pakai 10 atau 3, 20 atau 8, mereka jangan bertengkar. Itu hanya seperti kamar Imam Syafi'i, kamar Ahmad bin Hanbal, tapi semuanya di atas. Yang sudah sholat semua di atas. Mazhab Syafi'i asal sudah sholat di atas. Yang sudah sholat mazhab Maliki di atas. Semua di atas. Yang di bawah yang belum sholat. Maka di atas jangan bertengkar. Yang di atas harus bekerja sama, turun ke bawah, tahan tangan orang yang melubangi agama, yang rusak ini agama. Siapa yang tegakkan sholat, dia tegakkan agama. Yang tinggalkan sholat, dia selalu untukkan, hancurkan ini perahu agama. Apakah kita tidak kena azabnya? Pasti kena juga. Kenapa? Bukan perahu yang lain, perahu yang sama. Perahunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau perahu yang lain pasti Majusi, Yahudi, Nasrani, perahu itu perahu lain. Kalau orang Islam satu perahu semua. Yang penting akidahnya sama Allah itu Rasulullah, yakni dengan kehidupan sahabat itu aku dari semua jamaah. Maka jangan senang sendiri, datang ke rumah-rumah orang Islam setiap hari, datangi 2 rumah, 3 rumah, ajak mereka. Jangan berhenti. Kalau berhenti penyakit datang, sebagaimana air yang berhenti tidak mengalir, maka datang penyakit jentik nyamuk. Kata Imam Asy-Syafi'i, ra'aitul ma', ini ra'aitul ma', aku melihat air yang tergenang. Yusin, rusak. Tapi air yang mengalir jernih, segar. Aku melihat air itu sehat. Bergerak terus. Jangan berhenti. Jangan berhenti dakwah. Jalan terus. Yang penting istiqomah, walaupun sedikit. Al-qasda, orang yang jalan di tengah-tengah ikut arahan dan tertib sampai ke tujuan. Ikut arahan saja 1 hari, 2 rumah, 3 rumah. Datangi aja bicara bersama Allah. Dan bawa keluar dari Allah 4 bulan. Sudah berapa tahun kita habis? Kata ulama, kamu datang kematian, urusan selesai atau belum, tetap saja datang kematian. Jangan nanti kamu keluar jalan Allah tunggu urusan selesai. Tetap saja urusan tidak akan pernah selesai. Mau selesai atau tidak urusan, berangkat. Tawakkal sama Allah dan jangan takut. Serahkan sama Allah. Penting sekali keluar jalan, memperbaiki diri. Kalau tidak, nanti penyakit itu datang penyakit syirik, fasyamuga, jahil, datang semua itu penyakit. Sahabat menyelamatkan mereka dengan usaha Rasulullah SAW. Nilainya begitu tinggi, mauqifus sa'atin fi sabilillah khairun min qiyamil laili inda hajaril aswad fi lailatul qadr. Berdiri
berdiri sesaat di jalan Allah itu lebih baik daripada orang yang sholat di depan Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar. Kalau orang sholat di depan Hajar Aswad, mau cari Hajar Aswad, cium, bayar 200 rial. Bawa ke sana, kena. Saya pernah lihat 2016, kejol kalau itu seperti itu, bukannya ini Hajar Aswad, cium. Tapi Nabi katakan, sesaat yang kamu jalan Allah lebih baik daripada orang yang sholat di depan Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar. Apalagi 4 bulan. Siap semua insyaallah. Insyaallah. Yang belum selesai, yang belum negara jauh sekali Allah. dan hari-hari waktu itu terjadi setiap kali kita datang ke orang Islam dan di akhir bulan bahwa mereka keluar 3 hari, 27 hari kita kerja, 3 hari bawa teman-teman di kampung, kawan-kawan kita untuk keluar 3 hari bersama. Saya kasih insyaallah keluar 4 bulan, jangan dapat 4 bulan dulu, masya Allah 4 bulan. Dia dari negara jauh, siap.